sudah berlari, sudah mengetahui mana yang harus dituju. Lah, saya ini masih merangkak. Untungnya di Ma'iyah ini kita bukan hanya diajarkan untuk menjadi orang yang bicara, tetapi Ma'iyah adalah majelis yang mengajarkan kita untuk mendengar. Ma'iyah bukan hanya mengajarkan kita untuk di atas, tetapi Ma'iyah mengajarkan bagaimana rasanya kita di bawah. Ma'iyah melebur keakuan menjadi sebuah kekitaan, kekamian, dan kita semuanya. Maka Ma'iyah ini bagi saya adalah tempat saya bukan hanya mencari ilmu dan inspirasi, tetapi saya mencari agar dalam keberangkangan saya ini menemukan orang-orang yang menuntun saya, sehingga kelak ketika saya berlari menemukan jalan yang pas kemana yang harus saya tuju. Saudara-saudara Ma'iyah sekalian yang dirahmati Allah, nanti yang banyak akan mengulas tentang Ma'iyah Mas Haji. Loh iya, siapa? Apa Erwin? Apa Erwin? Di Ma'iyah ini kan saya gini, Cak Yuti. Ini Cak Yuti vokalis kita. Yang saya undang. Saya pakai jam nih. Tapi ketika sudah saat, padahal setiap hari ini ya cuma sampai 12 mawon. Gus, 1:12. Tapi ada saatnya ditanya, sekarang jam berapa? Saya harus melihat. Padahal setiap hari 1:12. Besok lagi 1 ya sampai 12. Ada saatnya ditanya ketika malam, sekarang jam berapa? Oh, maka Ma'iyah ini adalah tempat saya menengok untuk menjawab segala persoalan pribadi dalam kehidupan ini. Kalau banyak sekolahan, kalau banyak kampus mengajarkan orang untuk menjawab, karena mesti ada ujiannya, apa Erwin? Sekolah, kampus, semuanya yang ada di situ dituntut untuk mampu menjawab, karena diajarkan untuk menjawab. Tetapi di Ma'iyah ini juga saya diajarkan untuk mampu bertanya dan menjadi penanya yang baik, termasuk bertanya tentang kehidupan yang macam-macam ini. Saya kira ini wong cik bayi urung batik iso ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Lukman dengan sudut pandang dan penjelasannya, semoga juga menjadi bahan kita pada malam hari ini. Selanjutnya kepada Mas Aji Wirabumi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram, Gus Malik, Ayah Ngomong, Gus Baru, Gus Lukman. Hadis, apabila dapat nikmat dari Allah maka sampaikan, omongkan kemana-mana. Tadi sore itu saya dapat nikmat. Anak saya lulus ujian qiraati, naik ke jilid 2 sekarang. Tapi sudah minta janji dulu. Janjinya apa? Minta dibelikan sayap bidadari itu loh, yang kayak kupu-kupu. Langsung saya belikan, sampai rumah dipakai. Ya kok gak terbang. Waduh, bingung saya. Dipikir tuh lihat di TV mungkin bisa terbang pakai itu, terus dia pakai kok gak terbang. Itu di rumah. Hari ini malam ini saya di sini merasa sendiri di tempat ini. Kenapa? Yarfa'illahil ladzina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Itu terbukti ini. Saya merasa sendirian di sini. Anda di bawah saya, benar. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum. Orang yang beriman dan berilmu diangkat lebih tinggi. Semua ada di atas ini, di sebelah barat saya ini. Saya sendirian di sini. Ya. Jadi mereka tanpa saya pun bisa terbang. Sendiri pun bisa terbang. Sedangkan kita semua ini, ya mulai dari saya ke timur lah. Ya, sama-sama. Ya. Kalau tidak Ma'iyah, tidak ma'ah, tidak bisa. Maka malam hari ini saya dan Anda semua harus bersyukur. Kenapa? Minimal dapat stempel.
calon penghuni surga. Kok bisa? Lah ada Gus Malik ikut Ma'iyah kok. Ya kula nyuwun sarunge rada dikuati. Nek gua ndoli tiyang sak menten iki lek ya, minimal dapat stempel surga. Nah kalau Gus Malik sudah ikut Ma'iyah loh, sudah ikut bersama kita, masa gak enak jaminan ya? Ini sudah ada jaminannya. Maka itu malam hari ini saya sangat bersyukur karena nikmat-nikmat itu. Kemudian tentang Ma'iyah, ketika 2009 saya pertama kali kenal Ma'iyah. Dulu kenal Cak Nun, tapi nggak tahu Ma'iyah. Cak Nun pernah main waktu saya mondok di suatu tempat di Ponorogo. Ternyata Cak Nun kan alumni situ juga. Nah suatu hari itu Cak Nun main ke pondok itu. Ya saya tahu itu Cak Nun gitu aja. Kalau saya kan Cok Nan, bedanya sedikit. Terus 2009 kenal sama Ma'iyah. Saya ikut Ma'iyah itu di 3 tempat, pindah-pindah. Saya nyari Ma'iyah itu kayak apa sih? Ada Ma'iyah yang berkumpul sesama Ma'iyah, tapi kayak minyak sama air dengan masyarakatnya. Bisa dipahami ya? Ada Ma'iyah yang ngaji. Wah ini setengah preman kok orangnya, kok disuruh ngaji. Saya pernah diajak itu sholat, suruh mimpin Yasin, orangnya itu berandalan semua. Ya lucu jadinya, yang ngaji sendiri tuh, yang lain diem tok dari awal sampai akhir. Saya mau putus asa, kasihan, asa nggak salah apa-apa saya putusin. Iya. Nah, terus ke Ma'iyah yang lainnya sampai akhirnya saya ketemu dengan Abah Erwin dan teman-teman semua yang ada di markas sana. Loh, iki Ma'iyah yang kumpuli Ma'iyah yang saya cari. Ma'iyah itu rutinan kumpul 1 bulan sekali. Ini setiap hari. Untung saya jarang hadir. Jadi kalau saya sering hadir, wah bosan sama saya. Tuh, saling tolong menolong di Ma'iyah itu karena kebersamaannya. Kalau ada orang atau teman yang punya warung, sampai lewat depan warung, cukup ngebel saja. Enggak ngebel aja di awe kadang, ngebel di hampir nih, mandek disuguhi, apa yang bayar oleh. Itu kalau Ma'iyah. Enggak beli aja dikasih, beli ditambahi. Itu hablum minanasnya. Kalau ke atasnya apa yang dilihat? Kalau saya, kita semua tidak mengenal Tuhan seperti yang dijelaskan oleh orang tadi, orientasinya tidak kepada Tuhan. Tuhan tidak kenal kita. Ya. Orang kalau sudah kenal, kamu sama bapakmu kan mau berangkat sekolah, mau berangkat ke pondok, gak usah nembung. Nyale sangune, kenal. Ya jal gak kenal, ngadeg ning sandinge sedino itu gak dikasih. Gak kenal loh, siapa lo? Itu bedanya antara kenal dan enggak. Nah, apalagi kalau sudah akrab sampai bolo, bahasanya Gus Mus. Tidak usah nembung, ditawari. Itulah aulia ilah. Itu orang-orang yang dekat kepada Allah. Gak usah nembung lah, kita tinggal gandol mereka aja. Ya mosok enek aulia ilah digandoli dikipatnya. Enggak ada, pasti diterima. Nah, karena tidak merasa berani berangkat sendiri, maka adanya Ma'iyah itu untuk ngajak berangkat bareng-bareng. Tuh, tadi ditanya, Mas, apa namanya dibunyi-bunyi? Ma'iyah. Ma'iyah nyapuan. Dikira Ma'iyah. Ya. Ini acaranya ya seperti ini, banyak guyonnya, banyak. Kadang kalau nggak di pondok ya yang saya biasanya enten cacotnya barang. Tapi karena di pondok, ini tadi cuma contoh loh ya, yang tadi itu cuma contoh. Karena di pondok ya enggak. Jajal kalau nggak di pondok, udah banyak tadi yang ngomong.
Pak Wahru itu wah, saya kenal di Pramuka mungkin banyak juga kayak gitu vocabulary. Nah, kalau NU itu pesantren besar dan pesantren adalah NU kecil, Ma'iyah itu pesantren jalanan. Makanya isinya macam-macam seperti yang disampaikan oleh Gus Lukman tadi. Isinya macam-macam. Bahkan orang Hindu akan ketemu kehinduannya di Ma'iyah. Orang Kristen ketemu kekristenannya di Ma'iyah. Itu banyak terjadi di beberapa tempat. Nah, santri ngerti kalau dirinya santri itu bisa di Ma'iyah. Dan nanti kalau ada alumni sini terus di luar kan, terus ikut pengajian macam-macam, ya jangan lupa diendangi Ma'iyah. Pernah ikut hari ini 1 kali 2 kali, besok kalau sudah alumni atau pas kapan-kapan liburan pulang di rumah diendangi Ma'iyah. Jek urip apa ora? Kegiatane duduk wonge, nek wonge insyaallah jek urip. Terus kemudian yang santri. Biasanya yang santri itu di rumah niatnya apa sampai pesantren lupa tujuan. Nah itu yang sampai di Ma'iyah pun juga seperti itu banyak. Niatnya ngaji. Untung orang Ma'iyah kayak enak arisane ya. Niatnya terus ya arisan. Tuh. Ada seekor ikan yang sampai mengelilingi 7 lautan nyari air. Seekor ikan mengelilingi 7 lautan nyari air. Ya, ketemu kata dia. Sampai akhirnya ketemu ikan yang paling tua di laut itu, ditanya ikan kecil, ikan kamu mau kemana? Nyari air. Katanya itu kehidupan di dunia ini tidak akan bisa jalan tanpa air. Oh air itu saya mau nyari. Ikan itu nyari air bertahun-tahun gak ketemu. Akhirnya sama ikan sepuh tadi itu dikasih tahu, kamu itu sudah ada di dalam air. Tempat kita hidup ini ada di dalam air. Jadi para santri semuanya, kamu semuanya gak usah nyari yang jauh-jauh. Tempatmu inilah yang disebut dengan barokah. Tadi sudah dibahas sama Pak Faru. Ya. Itu. Kadang itu kita lupa dengan tujuan kita, padahal kita sudah ada di situ. Nang pawon cukup piring. Moro tekan nang ruang makan lali HP nyapu mau dolanan HP. Bar mari dolanan HP ning ngalih. Tekan jopo kok jek luwe ya aku. Itu banyak terjadi. Ini apa namanya? Tamsil. Jangan dianggap adegan nyata. Kalau adegan nyata itu hanya boleh dilakukan oleh profesional. Iya. Saya punya keterbatasan ingatan, jadi harus saya catat. Makanya kalau saya nyatat, karena nggak bawa kertas ya, nyatatnya di HP. Karena saya sudah mikirkan dari kemarin, ini mau ngomong di depannya Gus Malik, kalau ngomong nggak jelas kan. Padahal saya kapan terakhir jelas ya? Kalau nggak jelas kan nanti memalukan. Ya minimal saya, karena saya bukan siapa-siapa dan ditaruh di depan itu ngisin-ngisini diri sendiri. Makanya kalau nggak berusaha untuk yang jelas nanti malah ditertawakan. Saya kalau yang ditertawakan jenengan seneng saya. Kita sama ya lah, kadang ya edan, kadang ya waras. Lah sing kene awet omong edan kan gak sopan ya. Mau contoh-contoh itu. Bukan bermaksud mengatakan yang sedemikian. Oke. Di dalam Ma'iyah yang saya contohkan di markas sama di apa diarani komplek kok kaya apa ya, di markas sama. Itu tolong menolongnya itu sangat tinggi. Yang tidak saya temukan di 2 tempat Ma'iyah yang lain yang pernah saya ikuti. Tolong menolongnya. Kalau Semar bilang hemel begegek ugek sak ndulito. Itu kan dari toharoku fa'inah biharokati barokah. Jadi pokoknya megawe, pokoknya bergerak mesti untuk sesuatu. Istri saya kebetulan sama dengan pekerjaannya, bukan orangnya. Sama dengan istrinya Pak Erwin.
Di rumah itu cuma ungkang-ungkang kaki dapat bayaran dari penjahit. Ya. Jadi yang penting bergerak. Itu. Kan ungkang-ungkang kaki, masuk penjahit ungkang-ungkang tangan kan kapan hari ini. Ya. Yang penting bergerak. Nah, di Ma'iyah itu di situ ada temannya yang menganggur dibantu, ada temannya yang perlu sesuatu dibantu. Tapi perlu ya tahu diri, masuk perlu terus dibantu terus. Mustahik zakat itu lo ada batasnya. Masuk iki mustahik bantuan. Ya. Nah itu, makanya bergerak itulah yang perlu diteruskan dalam kegiatan-kegiatan itu. Sekarang tentang ini keberadaan kita tentang di Ma'iyah itu ada kelompok namanya Gambang Syafaat, ada kelompok namanya Mocopat Syafaat, ada apa lagi itu yang ada syafaat-syafaatnya. Nah sekarang kita ada di puncak syafaat. Mulai bareng ini cik mulai berarti gak tahu diri Anda. Udah sampai puncak. Semua orang menuju puncak. Apalagi akademi fantasi itu kan semua menuju puncak. Lah, terus Anda sudah sampai puncak pulang itu kan nggak tahu diri. Mari kan mondok kabeh ya. Gotaane cekap mboten. Nah, itu dulu saya dapat cerita dari Mbah. Ketika Juni 1945 di Awu-Awu sana. Tahu Awu-Awu? Awu-Awu itu bukan bahasa Osing. Awu-Awu itu nama tempat di Singosuru, Temu Guru. Awu-Awu. Lah di sana itu zaman pergerakan kemerdekaan. Mbah Yai Muhtar Syafaat almarhum itu ikut pelatihan peta di sana, pembela tanah air zaman perjuangan itu. Terus ketika kita melihat anak cucunya hari ini kita di sini berjuang, itu sudah suatu hal yang kewajaran, hal yang sangat wajar dan memang harusnya seperti itu. Dalane ini wis digawek nih, tinggal ngetut nih. Sekali lagi ya kita tinggal gondeli. Tuh. Nah, ini kalau nggak salah begini. Ini yang kita tidak mampu. 9 tahun sebelum almarhum almarhumullah Mbah Yai Muhtar Syafaat itu meninggal. Ini cerita seperti ini. Ini bukan karena saya ngelonjak, saya menceritakan seperti ini. Saya nguduk santri kene ben ngerti. Ya kan 9 tahun sebelum beliau meninggal itu diparani malaikat Israel. Mbah Yai almarhum ditakon, bagaimana? Sudah siap berangkat? Beliau jawab belum, karena putra-putranya masih di pesantren, belum ada yang siap mengemban amanah melanjutkan pesantren. Kiro nek sing diparani sampean, aja aku sampean sing diparani. Ya, wah aku dari ae ngalah lah. Diparani karo Israel. Jak yut berangkat yuk. Ampene alasan apa? Apa alasan apa? Tuh, maka dalam hidupnya orang Ma'iyah itu meninggalkan satu kesan, satu kenangan, satu kenang-kenangan yang bisa diberikan kepada anak cucu dan umat yang akan datang nanti. Dalam Islam itu kan dibilang kalau kita mau mati, kalau ada satu biji tanaman di tangan harus ditanam, disempatkan untuk ditanam. Nah, di Ma'iyah itu kan saya nggak punya biji tanaman. Nah tadi ketika yang disampaikan Gus Lukman, kan tidak semuanya orang baik, kan tidak semua ada yang bisa ditinggalkan untuk umat yang akan datang. Makanya di Ma'iyah itu kita bersama-sama, nggak bisa sendiri.
Terus lagi di ma'iyah itu tidak ada guru dan murid. Jadi punten niki sing guru-guru malam ini pensiun, semuanya sama. Ya, saya itu juga guru, tapi saya guru yang tidak percaya sama sekali dengan sistem sekolahan. Guru mengikuti aliran gitu terus. Ya. Jadi di ma'iyah itu tidak ada guru dan murid. Karena kalau diketemukan dua istilah itu pun bingung. Canon bilang di bukunya orang ma'iyah itu. Guru itu kan dari bahasa Hindu di India. Nah, sedangkan murid berasal dari bahasa Arabnya orang Islam. Nah kan diketemukan kan ya gak ketemu. Yang ada ulama-ulama datang, berarti mu'alimnya datang, ustadznya datang. Terus penduduk lokal yang masih beragama Hindu itu berguru ke situ. Kalau dibenarkan urutannya seharusnya adalah mu'alim dan sastri. Karena yang ngajar yang Islam. Ketika dakwah pertama itu. Jadi di ma'iyah itu gak ada guru dan murid. Semuanya murid. Aroda yang punya keinginan. Untuk apa? Untuk jadi lebih baik. Makanya Nabi Muhammad dipanggil-panggil tadi ke sini. Sholawatan. Dipanggil Nabi Muhammad. Minta sholawat Nabi. Jenenge minta sholawat Nabi. Minta uang ke saya kan tidak boleh kamu menghina anak saya. Kamu habis mukul ngetak anak saya terus kamu minta uang ke saya karena kira-kira apa tak kasih? Enggak. Maka minta syafaat kepada Nabi kita tidak bisa sambil ngelokne atau nyindir atau ngerusui ulamanya yang warasatul anbiya itu. Anak cucunya Nabi. Kiai-kiai, alim ulama yang meneruskan perjuangan Nabi. Jadi kalau tadi sudah dipanggilkan Nabi dengan cara kita bersolawat bersama, terus dalam hati atau kegiatan kita besok-besok masih ngerasani, ngelokni, nyindir terhadap ulama yang warasatul anbiya tadi dan anak cucunya Nabi, ya itu kita mosok masih mau minta syafaat aja, gak pantas lah. Emang siapa lo, kenal aja enggak? Ya, tuh. Terakhir ini. Tentang tadi Ka'bah itu. Orang Hindu ada yang ketemu kehinduannya di ma'iyah. Ini saya ketemu waktu ada di ma'iyah yang lain, ketemu di situ. Dia bilang kalau ketemu kehinduannya itu di ma'iyah. Ya kenapa? Ketika Resi Punarjanma, ini bahasa sejarah ini, gak apa-apa ya, dia. Ketika Resi Punarjanma itu berguru ke Hindustan di India, di sana dia itu perasaan dia di India, di sana itu dia sampai ke sebuah bukit kecil, naik ke atas, di tengahnya dia melihat sebuah lingga siwa, sebuah monumen bangunan tugu tegak berdiri di atas bukit. Terus dia melakukan yang kita bilang dengan tawaf di situ. Pas ketemu dengan Syekh Dato' Abdul Jalil, ditanya, sampean kenapa melakukan itu di sini? Loh ini kan lingga siwa, ini Gunung Kailas. Padahal dikasih tahu ini Jabal Rahmah. Ternyata di puncak kemakrifatannya orang-orang dalam pencariannya terhadap Tuhannya masing-masing. Jadi orang berbagai latar belakang di puncak pencariannya kepada Tuhannya masing-masing, itu bisa ketemu Tuhan yang sejati. Makanya itu ketika kitab sucinya orang Islam bilang, di sini Islam semua ya. Ketika Al-Quran bilang, kita harus menjadi satu kelompok untuk mengajak kepada kebaikan. Terus kemudian dibilang lagi, itu tadi ada lanjutannya. Terus kemudian dibilang lagi, fafiru ilallah, berlarilah kepada, kalau kita lari kepada Allah, Allah akan terbang lebih cepat lagi. Kalau kita berjalan satu langkah, Allah akan berlari, dan seperti itu. Jadi dari semua itu melok ma'iyah ini
kita tidak ada penyesalan karena melok orang kawitan, orang nyasar, walaupun tadi cerita pertama saya tentang nyasar, ya melok apa yang sudah dilakukan. Ya yang merintis memang Cak Lol, tapi beliau tidak merasa sebagai guru, tidak merasa sebagai musyrif, tidak merasa sebagai mudabbir, tidak merasa sebagai manajer. Sama-sama kita aroda, sama-sama ingin mendapatkan syafaat Nabi. Semoga itu bermanfaat. Semuanya hari ini, kebahagiaan yang saya bagikan tadi semoga bermanfaat. Semoga juga sehat semua, karena harus pakai protokol kesehatan. Saya itu nggak pernah lepas. Namanya ikhtiar kan disuruh, ya, termasuk asasul khamsah itu yang harus dijaga oleh manusia. Salah satunya hifdzun nafas, menjaga kehidupan. Jadi kita harus menjaga kehidupan kita sendiri, karena itu berkah dari Allah. Tanpa itu kita tidak bisa melakukan apapun. Kurang lebihnya minta maaf. Nanti kalau ada kelanjutannya, ini kan seni ya, yang seniman habis ini maju.